Oke, kita hari ini akan bicara sedikit gambaran global tentang TMP Tauhid Mindfulness, dan sisanya saya akan mau menjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang semua hal yang berhubungan dengan TMP, agar nanti pada saat ujian bisa mengerjakan dengan efektif ya. Saya sharing dulu tentang materi. Oke. Nah, ini kami Zoka, Yayasan Zoka. Kami sekarang berganti nama menjadi Nasi Zoka Academy karena fokus kami sekarang adalah di menyelesaikan masalah kelaparan. Potensi kelaparan kita cukup besar, Bapak Ibu. Bahkan tadi kemarin malam banget kita dapat kabar, terutama beberapa pengemudi ojol, bukan ojol ya, taksi online itu yang terpaksa harus masuk Wisma Atlet karena Omikron, dan yang masuk itu kalau ke Omikron bukan hanya sendiri, pasti bersama keluarganya karena penyebarannya sangat cepat ya. Jadi tantangan setelah karantina dia tetap nggak boleh keluar selama 14 hari. Artinya dia akan bingung cari makan, dan itu bagian dari PR kita. Kalau juga nanti malam kita akan ada pelatihan workshop amal untuk kejar ini juga. Nanti kami share kalau ada yang ikutan boleh. Dan iTalk nanti sebagai penyelenggara ujian dari TMP Tauhid Mindfulness for Productivity. Bentar ini nggak gerak. Oke. Ini tentang saya. Background saya di NLP sebenarnya, di bisnis dan sebagainya. Kemudian waktu belajar quantum practitioner diperkenalkan teknik mindfulness. Dan waktu itu saya berpikir mindfulness ini bagus banget idenya gitu. Karena sebenarnya dalam Islam ada namanya tumakninah. Itu mirip mindfulness. Tenang, tidak tergesa-gesa, mengintervensi pikiran yang terlalu auto action gitu. Itulah tumakninah sebenarnya. Kemudian tidak tahunya bahkan sejak COVID, sebelum COVID sudah berkembang, sejak COVID booming di Amerika menjadi sebuah industri mindfulness. Hanya tantangannya adalah mindfulness yang berkembang saat ini basis tekniknya dan gerakannya masih basis Hindu atau Buddha ya. Kalau nggak dari biksu Buddha, gitu, dari Dalai Lama dan sebagainya. Kalau nggak dari yoga dan sebagainya. Jadi itu yang ada, dan itu yang sekarang berkembang di Amerika. Walaupun mencoba untuk diilmiahkan, tapi gaya Hindu Budanya masih ada. Maka saya pikir kita perlu membangun sebuah teknik kesadaran yang basisnya Islam, dan sebenarnya Islam sudah mengajarkan gitu. Jadi dalam sholat, tumakninah, dalam kegiatan yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya kita melihat Allah, kalau nggak kelihatan maka yakinlah Allah melihat kita. Dan kita menggunakan perasaan, feel, state, kondisi mental, dan berbagai hal yang dilakukan lewat napas. Nah, inilah mengapa kami hadirkan Tauhid Mindfulness. Di samping itu, waktu saya belajar sendiri, saya pernah menanyakan pada instruktur, bagaimana mungkin orang bisa tenang ketika dia tanda kutip meniadakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan karena yang ngajarin rada-rada ateis, banyak cerita yang menurut saya tidak masuk akal. Walaupun saya ikutin, karena dari situ dari saat pulang saya melihat hubungan semuanya antara sholat, tumakninah, dan mindfulness. Dan ternyata saya temukan satu hal, yaitu mindfulness itu ada sebuah kesadaran untuk tidak membuat semua kegiatan kita itu, bahasa kita tuh auto action, yaitu ketika sebuah kegiatan kita masuk dalam kesadaran gelombang otak yang rendah, entah di alfa atau di beta. Karena gelombang otak yang rendah akan terintervensi oleh macam-macam. Misalnya gini, seorang guru mengajar, anak itu menatap gurunya, tapi lama-lama kesadaran dia turun, masuk pada gelombang alfa dan beta. Itu sebuah gelombang yang rendah dan ngawang, pikirannya kemana-mana. Mata mungkin ke sana, tapi pikirannya kerampok, bahasa kita kayak banyak hal. Dan itu juga yang kita lakukan sehari-hari kan.
Kalau kita sholat suka rupa rakaat. Gitu. Kalau kita melakukan sesuatu, badan hadir di sini, pikiran kemana-mana. Suami pulang ke rumah, di situ ada anak-anak dan sebagainya, tapi pikirannya masih kantor. Istri cium tangan suami ketika mau pergi gitu, tapi cium tangannya tanpa sebuah kondisi mental yang tepat ya, cium tangan sudah lepas. Gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sebuah gerakan, tapi bukan gerakan yang benar-benar dipahami secara internal. Begitu ya kita ngucapin salam pada orang. Assalamualaikum, bukannya berhenti. Makanya di dalam sholat yang basisnya TMP, ya kita geser ke kanan ucapan salam, kita biasa berhenti dulu saat kemudian ucapan salam. Mengapa kalau kita ucapan langsung salam, itu namanya after action. Kalau after action kita merasakan hadir aja enggak. Nah, makanya yang bagus kalau mau cium tangan suami atau itu berhenti dulu, lihatin tangannya baru cium tangan. Jadi sadar dulu keberadaan kita di situ. Begitu juga mau salam, panggil namanya, Dede, assalamualaikum ya. Itu lebih terasa dan kita lebih besar mendoakan, dan itulah tentang awareness state. Ini kondisi di mana benar-benar kita mengucapkan salam dan sadar bahwa kita sedang mendoakan. Itu di balik salam itu kan kita gitu. Dan itulah kita mulai memahami tentang dunia mindfulness, dan basic ilmu saya ada neurolinguistic programming. Jadi hampir semua teknik yang saya kerjakan saya akan link ke sana. Karena bagi saya neurolinguistic programming ada ilmu yang masih berjaya dan masih dianggap terbaik selama 40 tahun terakhir ini. Oke, sedikit saya mau cerita tentang map is not territory. Ini dikembangkan tahun 33 kalau tidak salah oleh Alfred Koyevsky. Dia mengatakan peta itu tidak sama dengan wilayah. Peta Bandung tidak sama dengan wilayah. Jadi begitu juga dengan peta pikiran. Ketika kita mengatakan sesuatu itu jelek, belum tentu itu benar-benar jelek. Hanya peta kita dalam menggambarkan sesuatu itu jelek. Seperti halnya orang melihat gambar segitiga, dia punya pengalaman buruk tentang gambar segitiga, sehingga semua gambar segitiga dianggap dia jelek. Itu map dia yang dia pegang. Ya. Nah, pahami Bapak Ibu, saat kita berpikir, kita itu menggunakan map demi map, peta demi peta. Yang kita sebut dengan internal representation, atau perwakilan kita terhadap suatu kegiatan. Jadi, kalau kita berpikir itu sebenarnya gini, data masuk dari luar, masuk ke dalam pikiran, diproses oleh data kita. Kita diproses oleh keyakinan masa lalu, diproses oleh tafsir-tafsir kita terhadap keyakinan masa lalu, dan data itu diproses. Nah, celakanya saat memproses itu, sering sekali ada bagian yang membatasi. Kita namanya internal representation. Jadi penafsiran internal. Penafsiran internalnya datanya adalah data masa lalu. Tapi bukan benar-benar data masa lalu, karena manusia tidak melihat fakta sebagaimana apa adanya, tapi sebagaimana map yang kita miliki, sebagaimana peta yang kita miliki. Akibatnya apa? Terjadilah pembatasan-pembatasan. Tidak semua jelek pembatasan ini. Kalau hasil pemikiran yang membawa hal manfaat nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada manfaat, nggak masuk ke dalam keterbatasan pikiran, kayaknya rasanya ini perlu pembenahan. Karena apa? Karena tafsir kita sering membatasi karya kita. Tafsir kita membatasi perluasan kita dalam berpikir. Dan akibatnya, behaviornya atau respon dari sebuah proses sering terbatas. Jadi kalau proses berpikirnya membatasi diri, maka responnya adalah keterbatasan. Itu yang terjadi. Nah, sering sekali proses ini terjadi auto action terus saja berlaku. Jadi data masuk, proses keluar, data masuk, proses keluar. Dan keluarnya selalu tidak nyaman, keluarnya selalu nggak betul, keluarnya selalu beberapa orang yang selalu stres dan sebagainya. Mengapa? Karena dia membiarkan itu prosesnya berlangsung. Nah, karena proses berlangsung, kita perlu intervensi agar dia cooling down. Jadi tidak lagi berproses. Cooling down itu ada dua bentuknya: membuat pikiran, merubah pikiran, atau mengintervensi dengan tubuh. Ada istilah tubuh dan pikiran satu sistem. Yang dalam konteks mindfulness, tubuh itu ada nafas.
Jadi itu meng-cooling down proses untuk memberi waktu pada kita mengintervensi sebuah proses. Bahaya Bapak Ibu, bila prosesnya dilatih terus-menerus, kita akan melihat sesuatu itu mirip dengan apa yang pernah kita miliki. Contoh kasus, ada di bukunya Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Jadi ada bapak-bapak pulang dari Vietnam, waktu itu masih Vietnamnya, perang Vietnam. Gitu. Tapi dia nggak masuk rehabilitasi dulu. Biasanya orang-orang yang masuk ke sebuah pertempuran yang intens gitu, dia harus masuk ke rehabilitasi dulu. Mengapa masuk ke situ? Untuk membenahi auto action yang dia punya. Kalau di sana lihat gerakan itu, senjata kan keluar, gitu. Bahkan cenderung nembak dan sebagainya. Itu adalah gerak refleks yang dibangun selama peperangan. Dan dia dilatih untuk itu. Tapi ketika dia masuk ke sipil, dia harus membuat perubahan di dalam pikirannya agar terbiasa, sehingga bisa diintervensi. Nah, si bapak-bapak ini kangen rumah, gitu. Kangen anaknya ya, gitu. Jadi langsung nggak lewat rehabilitasi, dia langsung ngabur menuju rumahnya. Nah, dalam perjalanan menuju rumah, anak-anaknya ngelihat dari jauh, ada anaknya sih, bukan anaknya satu orang, dia ingin ngeliatin bapaknya gitu. Jadi begitu bapaknya masuk rumah, dikagetin dan refleks pistolnya keluar, jadi anaknya meninggal. Jadi inilah sebuah auto action, sebuah auto respon dari sebuah kejadian. Jadi semuanya berputar tanpa sempat intervensi. Nah, mindfulness adalah alat untuk mengintervensi auto action dan memastikan kita aware kita sedang ngapain hari itu. Itulah fungsi dari mindfulness. Jadi memastikan kita sadar apa yang sedang kita lakukan, sadar apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita pikirkan, menyadari itu semua membuat kita punya kendali pada merespon apa kemudian yang kita lakukan. Agar semuanya menjadi auto action. Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan kalau orang sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jelas itu adalah auto action. Semakin sering dia lakukan, gerakannya menjadi sebuah gerakan tanpa gerakan berpikir. Gerakan pikiran tidak mengikuti gerakan fisik. Dan karena tidak mengikuti, maka kita tidak mendapatkan outcome dari sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada perbuatan keji dan mungkar? Karena ada dorongan orang melakukan itu. Dalam keseharian kita berada pada posisi itu. Kita pernah lakukan riset ya. Dengan mengatakan, risetnya tulisannya begini. Bila Anda lihat tetangga Anda membeli mobil baru, atau membeli sesuatu yang baru, dan agama tidak menahan Anda untuk memberikan respon apapun yang Anda inginkan. Apa respon Anda? Kebanyakan memilih iri, pokoknya hal-hal yang berhubungan negatif. Karena itu adalah media atau cara kita melihat dunia. Membanding-bandingkan satu sama lain, membandingkan kesuksesan satu sama lain. Dan itu tidak ada intervensinya. Maka saya bilang kalau agama tidak menahan Anda untuk memberikan respon, kira-kira apa responnya? Kita jadi beragama lebih banyak tertekan. Gitu. Kita harus begini, kita harus begitu. Gitu. Tanpa memahami ada apa di balik itu. Karena kita tidak punya waktu memahami, menganalisa di balik itu ada apa. Dan itu tentang mindfulness ya. Jadi mindfulness sebenarnya alat untuk mengintervensi dan memberi waktu kita berpikir. Sekaligus menyadari apa yang sedang kita lakukan hari ini. Maka ada istilah let your present be the present. Biarkan ke kehadiran Anda menjadi hadiah bagi diri Anda maupun bagi orang lain. Oke, sekarang saya mau cerita tentang TMP, Tauhid Mindfulness for Productivity. Di TMP tujuannya jelas adalah bangun atau bangkit kita dibesarkan, kita hadir ke muka bumi ini karena Allah, dan kita mengalir bersama Allah, dan kita akan kembali bersama. Dan itu adalah pesan dari TMP. TMP terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang isinya kurang lebih 3. Namanya yang pertama adalah teknik untuk membangun eksistensi. Jadi membangun kita sadar, kita menyadari, kita eksis, kita paham ada yang eksis dalam hidup kita. Pertama adalah diri kita, yang kedua Allah.
Jadi Allah hadir, kita hadir di muka bumi. Itu yang pertama kali kita hadir. Yang kedua adalah mensyukuri, menyadari, mensyukuri, mengagumi bahwa Allah itu eksis. Jadi kita mensyukuri bahwa kita bersama Allah dalam hidup ini. Dan ketiga, kita awareness. Awareness itu menyadari bahwa kita punya indera, kita punya bumi, makanya ada salah teknik ada menyentuh bumi gitu. Menyentuh bumi, menyentuh tanah, menyentuh apapun, karena menyentuh tanah itu menstabilkan listrik di dalam pikiran kita, karena tanah itu punya kemampuan menstabilkan lah. Tanah dan bumi lah sebenarnya. Dan terakhir, karena sudah melakukan ini, kita mulai menggunakan kemampuan berpikir kita, kemampuan kita mengendalikan pikiran untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Satu, kita membantu kesembuhan diri dan orang lain. Yang ketiga, bagaimana meminta pada Allah agar memanggil orang yang tepat dalam hidup kita. Ini bisa bicara pasangan hidup, bisa bicara tim, dan sebagainya. Pokoknya orang untuk perubahan hidup kita. Dan ini tentang tauhid. Jadi kurang lebih ada 4 bagian teknik itu, dan satu bagian berisi 3 teknik. Jadi totalnya ada kurang lebih ada 12 teknik di situ. Oke, itu sekilas tentang tauhid mindfulness. So, next saya akan banyak menampung pertanyaan. Silakan dari Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya tentang apa yang mau ditanyakan. Jadi materi pembelajaran sudah ada. Jadi kita harus bisa jawab tauhid mindfulness buat apa. Ditanya, iya kemana nenek. Mindfulness buat apa? Pertama, pahami stres kita itu karena auto action. Jadi kalau hari ini kita stres, ada apa? Itu karena auto action kita tidak pernah mempertimbangkan respon kita terhadap sebuah kejadian, ujung-ujung memilih stres. Dan itu kita makanya mindfulness atau TMP mengurangi stres. Yang kedua, kita membangun sumber daya. Bila kita punya Allah, Allah yakin bersama kita. Allah yakin bahwa ada Allah sebagai leverage atau alat hidup kita. Maka hidup kita menjadi lebih bergaya. 3, hidup kita lebih berkelimpahan jelas. Karena kita yakin ada Allah, dan Allah tidak akan membiarkan orang yang berinfak, bersedekah, membagi pada orang, dan hidup kita menjadi lebih bergaya. Dan itu tentang mindfulness. Jadi pada intinya, kalau kita yakin bersama Allah, nothing gonna stop you. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang mindfulness, TMP. Gitu. Jadi biar besok ujiannya, ujian kita akan berputar tentang pemahaman TMP, apa manfaatnya, dan apa yang terjadi jika satu saat ketika melakukan meditasi ataupun teknik TMP kita kerampok pikiran. Insting dalam hidup ini kan kita nafas, atau kita pikiran kita tersabotase. Bahasa saya kerampok oleh banyak hal. Dan rampokan ini sering sekali mengkebiri kemampuan kita untuk mengatasi tantangan. Saya lupa, ada nggak gambaran? Bentar. Ada gambar rampok. Gambar rampok itu menunjukkan bahwa ketika proses berpikir kita, pikiran kita sering terampok. Ketika lagi sholat, kita sering terampok. Jadi pikiran itu dirampok oleh masa lalu, kalau nggak masa depan. Dan kadang-kadang kita stres dengan masa lalu, dan kita khawatir dengan masa depan. Apa yang terjadi, kalau saya begini terus apa yang terjadi, sementara kita paham, masa lalu sudah lewat, masa depan belum ditulis. Tapi kita mengkhawatirkan apa yang terjadi di depan. Dan inilah rampokan yang sering terjadi di dalam kegiatan kita. Sisronya gini, Bapak Ibu, mindfulness tidak ditujukan untuk terapi. Kalau terapi ada banyak teknik ya untuk itu. Tapi mindfulness bisa mengurangi penyakit apapun, karena semua bersumber dari pikiran. Jadi schizophrenia dan sebagainya, selama orangnya masih bisa diajak ngobrol, selama orangnya masih bisa diarahkan, bisa mengurangi ketegangan. Karena schizophrenia dan bipolar itu kan ada suara yang berisik di dalamnya dan nggak bisa dia kendalikan.
Tapi ini bukan untuk sesi terapi. Di Soka ada banyak teknik terapi untuk ini, ada rehat, ada tapping, ada macam-macam. Tapi khusus untuk mindfulness digunakan untuk mengendalikan pikiran. Pertanyaannya adalah, apakah pikiran yang dikendalikan bisa kita sembuhkan? Di dalam perjalanannya Bapak Ibu, nanti kita akan belajar lagi tentang mindfulness lebih dalam, karena para biksu di Nepal, dia bisa mengendalikan dinginnya udara. Dan ini masuk akal walaupun kita belum melatihnya. Caranya sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan respon pikiran terhadap apa yang terjadi pada tubuh. Jadi kalau tubuh kedinginan, dia bisa mengendalikan suhu tubuh untuk membuat dinginnya menjadi lebih panas. Gitu. Karena semua penyakit, semua respon tubuh itu bermula dari pikiran. Jika pikirannya dikendalikan, maka kita bisa membuat perubahan apapun yang diinginkan. Itu maksudnya gitu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan stres kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk diarahkan kemanapun, maka sebenarnya kita bisa mengendalikan tubuh kita. Tubuh dan pikiran satu sistem. Once kita kendalikan pikirannya, kita kendalikan tubuhnya. Tapi kembali semua itu butuh latihan. Jadi latihannya adalah supaya tidak terampok pikirannya. Dalam hidup kita kan sering begitu ya Bapak Ibu. Kita lagi mikir, lagi pengen stabil, pengen tenang, atau kita terampok entah masa lalu, entah apapun, kita lagi masak, tapi terampok masa lalu sehingga masaknya menjadi tidak fokus dan terganggu gitu. Maka sebenarnya kita membiarkan diri kita. Di saat itulah kita perlu awareness, kesadaran bahwa kita bisa kendalikan itu semua dengan memindahkan fokus kita kepada fokus yang lebih baik. Dan kalau kita susah, maka salah cara kalau kita kasar orang kalau sapunya kotor gitu bisa bersihkan memberikan lantai kotor, maka yang harus dia lakukan adalah mengintervensi dari gerakan tubuh, salah satunya nafas. Makanya lakukan pertama adalah tarik nafas keluar, fokus saja pada nafas yang masuk dan keluar. Dengan cara itu kita menghindari suara-suara atau pikiran-pikiran, ide-ide baru yang melemahkan kita. Fokus saja pada pikiran. Lama-lama kita bisa kendalikan pikiran yang hadir, yang mencoba mengganggu atau merampas kita. Jadi tarik nafas, keluarkan, fokuskan saja pada nafas yang masuk dan keluar, masuk dan keluar, masuk dan keluar. Itu seperti itu. Dan kita bisa kendalikan itu. Dan itu membuat kita stay fokus di apa yang sedang kita kerjakan. Jadi pada prakteknya berikutnya, dan fullness dalam konteks TMP adalah kita meyakinkan bahwa at any second, Allah hadir. At any circumstances, di dalam kondisi apapun, Allah hadir. Nah, sadari keberadaannya, sadari yakin Allah ada di situ, sadari bahwa kita berdaya dengan Allah. Kita kejar nafas, kita nyapu lantai, ibu-ibu yang lagi masak gitu. Sambil masak, daripada pikiran ini wandering around kemana-mana, pikirkan, hadirkan Allah. Bisa dengan istighfar dan sebagainya, ataupun duduk diam tenang, hadirkan Allah di situ. Itu pun bisa dilakukan. Maka nanti tauhid mindfulness itu terjadi bukan hanya dengan duduk tenang, tapi lagi berjalan, lagi mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya, Allah bisa hadir di situ. Dengan memusatkan perhatian Allah is there. Allah sudah hadir di situ. Oke, pertanyaan? Kuncinya satu Bapak Ibu, dilatih menjadi sebuah keterampilan. Jadi keterampilan itu hadir karena ada latihan yang konsisten terus menerus. Nah, kita akan pede ngajar orang kalau kita dapat manfaat. Ya, orang yang kondisinya chaos, saya beberapa kali di dalam sesi konseling ya, gitu. Di Zoka ini ada banyak orang chaos datang ke kita. Untuk apalah semuanya, ada entah ekonomi, berdampak pada kehidupan rumah tangga, berdampak pada anak dan sebagainya, semuanya chaos. Ketika chaos, pikiran ini berisik, pikiran berisik. Karena berisik dia akan melakukan, karena
kiosnya rata-rata kios yang nggak produktif ya, hormon yang dihasilkan nggak produktif. Dan karena hormon dihasilkan nggak produktif, ujungnya adalah bisa penyakit dan sebagainya. Dengan mengendalikan cara berpikir kita bisa mengendalikan hormon yang mengalir, kita bisa mengendalikan juga respon fisik pada tubuh, dan akibatnya kita menjadi lebih sehat, lebih efektif dan hidup. Oke, clear. Tanya lagi tentang mindfulness atau tauhid mindfulness. Tauhid itu adalah bahasa yang berarti mengingat Tuhan yang esa. Di lapangan dikenal juga teosentris. Teosentris itu sebenarnya dari teo ajaran Kristen, tapi sekarang menjadi lebih umum dipakai. Maka saya ingin mempopulerkan kata tauhid juga agar setara dengan teosentris. Karena tauhid artinya ketuhanan yang maha esa sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita mau umumkan sebagai sebuah ide pemberdayaan, bagi saya tauhid itu adalah ide pemberdayaan dengan menghadirkan sosok Allah pada setiap langkah yang kita kembangkan. Oke. Pertanyaan? Silahkan ya. Pak Ari, saya mau nanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Ya, kira-kira saya tuh lagi bingung latihan pernapasan. Saya kadang-kadang kagok ya kalau bagusnya gimana ya kalau misalnya kan kita napas dengan perut ya. Pada saat kita ambil napas kan perut dikembungkan. Tapi kok kalau saya pribadi ya mungkin karena belum terbiasa ya, dan yang waktu Zoom yang lalu kan saya lagi di luar kota jadi dengarnya setengah-setengah, sampai saya telepon. Iya. Latihan dong pernapasan, kok saya kagok gitu loh. Kan biasanya napas itu kalau menghembuskan kan kita biasanya ngembungin perut ya. Narik nafas. Gimana itu Pak? Maksudnya mohon diajarin lagi gitu. Kalau saya mungkin ketinggalan ya dari teman-teman. Tapi saya pengen banget menguasai teknik pernapasan yang bagus gitu. Iya, teknik pernapasan ini sebenarnya teknik alami kita, Bu. Kita itu dari kecil, teknik alamanya itu teknik perut. Dari kecil. Kemudian hidup mengajarkan kita untuk stres, sehingga kita beralih ke dada. Perhatikan orang yang lagi stres, napasnya nafas dada. Tapi ketika orang lagi tenang, lagi santai, lagi menikmati hidup, sebenarnya otomatis napasnya napas perut. Termasuk orang yang tidur nyenyak, napasnya napas perut. Perhatikan bayi yang tidur nyenyak, napasnya napas perut. Jadi nafas perut itu nafas alami kita. Nafas alami kita. Kemudian pengalaman buruk hidup mengajarkan kita untuk menapas dada. Nafas anak kecil yang benar nafas perut. Nafas stres itu nafas dada. Jadi nafas perut itu sederhana, pegang perutnya gerakan. Sudah benar itu. Jadi nafas masuk, semakin lambat nafas makin bagus. Dalam beberapa kali di meditasi ya, di dalam meditasi, orang itu dihitung semakin sedikit bernapas dalam hitungan 1 menit. Bahkan beberapa pendeta Buddha misalnya, itu melatih napasnya 1 jam tuh cuma 4 atau bahkan 6 kali tarik nafas. Itu cara dia ya, itu bukan berarti bagus, cuma itu yang dia lakukan. Jadi semakin banyak kita napas, kembung, keluarkan. Nah biasanya yang bagus itu yang ritmenya sebagus. Misalnya naik nafas 4, keluarin 4. Jadi naik nafas 1, 2, 3, 4, keluarin 2, 3, 4. Itu sederhana. Jadi
nafas alami manusia sebenarnya nafas perut. Nah, kemudian berubah menjadi nafas dada karena nafas stres. Itu selalu. Jadi orang merokok itu, orang lagi stres merokok itu, sebenarnya dia sedang nafas perut. Jadi dia butuh relaksasi dengan nafas perut. Tarik nafas, itu nafas perut. Jadi, dan saya punya mertua almarhum ya. Jadi kalau main saham, dia rokoknya salah. Harusnya sebenarnya saya bilang Pak berhenti rokoknya, nikmati rokoknya. Stresnya berkurang. Kenapa? Karena nafasnya lebih banyak. Nah, walaupun jadi masalah rokoknya ya, itu jadi masalah. Cuma kalau kita memahami rokok itu mengurangi stres. Ketika kita naik nafas turun itu, kita menurunkan gelombang otak yang berisik gitu. Kemudian masuk proses yang relaksasi, gelombang alfa relaksasi, dan ketika rileks gitu, kita berpikir lebih tenang, kita mengambil data yang ada dalam pikiran lebih tenang untuk digunakan sebagai solusi gitu. Jadi nafas perut itu sebenarnya natural breathing. Jadi pernafasan umum yang dimiliki manusia. Gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada khusus untuk bernafas. Gitu. Jadi itu memang nafas yang umum dilakukan oleh manusia. Pegang aja perutnya, terasa gerak. Kalau gerak artinya sudah benar. Benar ya, nafas perut itu. Kita nafas, keluar, nafas. Dan dari situ kemudian kita bisa mengakses namanya mindfulness, get real, get aware tentang apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat film-film detektif, Sherlock Holmes saya suka. Awareness-nya besar, tingkat awareness-nya every spot ketika masuk dia sadar apa yang terjadi. Sehingga dia bisa membangun koneksi dengan apapun yang ada. Jadi ciri khas detektif, ciri khas aware adalah mereka aware akan situasi. Itu kuncinya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain. Nafas. Pada intinya Bapak Ibu pahami, semua yang terjadi pada hidup kita itu dimulai dari proses berpikir. Karena gini, hidup ini perubahannya terjadi karena tindakan. Dan tindakan terjadi karena proses berpikir. Dengan mengendalikan pikiran kita insya Allah mengendalikan tindakan, insya Allah mengendalikan hasil. Orang yang merasa harus menunda pekerjaan, dia tidak aware bahwa perbuatannya itu akan menunda kesuksesan, bahkan menghilangkan kesempatan. Orang yang ngedumel dalam hidup, dia tidak aware bahwa cara dia itu sedang melukai hatinya, melukai pikirannya, dan akibatnya akan mengurangi fokusnya pada hal yang baik. Nah, mindfulness membuat kita menjadi lebih aware pada kejadian. Kita lagi jalan nih, naik mobil, naik motor, apapun itu, kita tuh diserempet orang secara tidak sengaja. Kita cenderung marah. Dan marah akhirnya malah ribut, dan sebagian malah berantem. Berantem akibatnya baju basah dan semua basah sehingga nggak bisa kemana-mana. Kita tidak aware bahwa tindakan kita sering sekali bahwa membuat kita menjadi lebih parah dibanding seharusnya. Kita nggak sempat memikirkan itu karena kita kembali auto action semuanya. Dengan menaik nafas, mengendalikan hidup kita, meyakini apa yang sedang dilakukan, kita mempunyai waktu untuk mempertimbangkan respon kita apa ya terhadap kondisi ini. Itulah tentang mindfulness. Clear ya? Oke, silakan pertanyaan. Nafas sudah ya? Gerakan udah kan? Gerakan. Jadi di mindfulness di kita, terutama di gerakan terakhir, yaitu sebuah gerakan namanya resonansi. Resonansi itu ngerti ya, mobil kencang gitu, kemudian kaca kita namanya resonansi, terjadi resonansi. Nah di dalam kehidupan kita membangun resonansi untuk pertama membangun kesembuhan orang, gitu. Dan itu ada hadisnya sebenarnya, cara nyembuhin orang dengan sentuhan gitu.
baik diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, bisakah kita menarik orang yang kita butuhkan? Bisa. Buktinya Rasulullah pun menarik orang yang dibutuhkan, yaitu memilih di antara dua Umar, ya. Rasulullah dapat Umar bin Khattab. Jadi melakukan sesi menarik orang dihadirkan penuh dengan kesubuhan, itulah mindfulness. Ya, betul. Jadi mindfulness ketika sudah latihan sering, maka ketika makan kita mindfulness. Makan mindful itu gini Bapak Ibu. Dari kajian yang saya dapatkan, banyak orang makan itu karena lapar tidak akan buat gemuk. Kita makan kalau lapar tidak. Tapi kita suka tidak aware bahwa itu saatnya berhenti karena sudah kenyang. Kita terus bernegosiasi dalam diri, biar punya tapi ini enak gitu kan gitu. Yang kedua, kita juga tidak aware tentang nikmatnya makanan yang kita makan. Jadi karena kita makan sambil baca, sambil lihat handphone, sambil apa, sehingga makanan yang kita gigit menjadi tidak terasa enaknya. Begitu selesai makan, karena kita fokus ke yang lain kan, jadi kita melupakan tadi makannya seenak apa, jadi nambah kan gitu. Nambah, kembali dia lihat handphone dan sebagainya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa nikmatnya makan. Maka di dalam teknik mindfulness ketika makan, nikmati setiap gigitan yang kita makan. Nikmati itu sehingga menjadi puas dengan apa yang kita makan. Gitu. Apa yang kita lakukan. Sama juga dalam hidup. Ketika kita jalan, ketika apapun gitu. Ya, kita tidak mindfulness. Dan penelitian di Inggris selama 8 tahun memperlihatkan orang-orang yang hidupnya stres, jalan, ditaruh uang 5 pound sterling, 5 sampai 10 pound sterling depan rumahnya. Sering nggak ketemu orang stres. Orang stres sering tidak ketemu uang gitu. Tapi orang menikmati hidup, enjoy the life, terus merasa bahwa tiap bangun itu sebuah keberuntungan, dia memperhatikan every detail in life dan selalu ketemu uang 5 pound sampai 10 pound sterling. Kenapa? Karena dia enjoy the life, menikmati setiap hidup yang dia lakukan. Gitu. Multitasking itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah stepping in tasking. Jadi multitasking itu adalah penyakit dari mindfulness karena kita nggak aware. Multitasking adalah ketika kita sambil melakukan sesuatu, kita sambil kita jawab anak kita jalan, kita tangan kita melakukan sesuatu. Apakah itu aware? Jelas nggak kerasa. Anak itu butuh awareness kita. Butuh present kehadiran kita, begitu kita melakukan sesuatu gitu. Kayak hari ini nih, kadang-kadang WA suka saya matiin, tapi tadi saya buka matiin. WA muncul di laptop gitu, dan kadang-kadang saya membaca nggak aware akan terjadi sesuatu di dalam sesi ini. Dan itu menjadi tantangan dalam hidup kita. Dan itu nggak ada multitasking sebetulnya. Yang adalah stepping in task, in doing in fulfilling the task ya. Dalam memenuhi tugas kita. Jadi multitasking itu sebenarnya bukan strategi yang bagus dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena multitasking itu kehilangan presence kita, kehilangan kehadiran kita. In every task kita dibutuhkan presence, dibutuhkan kehadiran. Apalagi kerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Saya kan enggak. Kalau kita yang ngobrol nih, saya ngobrol sama ibu sama bapak. Kemudian saya mau ngobrol, mata saya ke handphone. Enjoy kita yang diajak ngobrol itu nggak nyaman. Saya pun sendiri dengerin separuh-separuh. Termasuk saya sebenarnya kalau ingin ngajak, saya nggak begitu suka kalau ada peserta nulis. Kalau bagi saya dengar karena kalau kita fokus mendengarkan kita bisa ingat. Jadi kalau orang dengarkan tapi tangannya nulis sebenarnya dia nggak full mindful. Gitu. Biasanya kalau saya belajar, oke, nah sekarang silakan nulis. Kasih waktu 5 menit, 5 menit. Kalau itu kita lanjut lagi. Yang bagus sebenarnya gitu. Jadi every task itu harus do it with fullness, with mindfulness. Efisien itu berhubungan dengan efektivitas. Jadi kita bisa saja efisien tapi tidak efektif. Yang mau kita kejar apa? Nah kalau seorang ibu nih kompor rebus air, saat kompor rebus air, gitu. Kemudian maksud saya deh, saat kita melakukan satu-satu, ya,
Multitasking. Dan hitungannya bisa detik. Bisa detik kan jadi masalah. Tapi jangan ketika melakukan ngerebus air mikir sayur gitu. Itu jadi tantangan sebenarnya. Jadi aware in every step, sama seperti halnya sholat. Sholat itu multitasking nggak? Satu, kita harus ingat bacaan. Saat yang sama kita harus tahu artinya. Di saat yang sama kita harus tahu gerakan sholat. Tapi yang dilakukan dalam sholat semuanya cuma minat. Kerjakan satu-satu, tenang. Ini lakukan dalam sholat. Allahu Akbar. Hadirkan Allah di situ. Bagaimana menghadirkan? Pikirkan ketika kita merasa khusyuk depan dengan Allah. Allahu Akbar, sambil kita mikirkan itu, kita mengumpulkan Allah yang besar kan. Allah yang besar dan pikirkan juga yang sama. Dan itu tentang multitasking. Tapi aware bahwa ada Allah di situ. Aware setiap tindakan dilakukan satu. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Kita menjadi tangan kita bergerak sambil memuji nama Allah di situ kan. Jadi menyadari every move you make. Jadi yang sering tuh orang suka salah tuh karena ketika ngerebus air dia mikir sayur. Dia kerampok pikiran, jadi kalau fokusnya pada ada air rebus gitu. Pikiran kita harus fokus ke situ. Nggak bisa kita mikir saya nanti bersihin apa sambil tangan, nggak bisa. Karena di balik tindakan ada proses berpikir, ingat tuh ya. Jadi tindakan, proses berpikir dulu baru tindakan. Ketika proses berpikirnya chaos, tindakannya chaos. Jadi nggak ada multitasking yang ada every tasking dikerjakan mindful, bukan bicara waktu sebetulnya. Lagi merebus air, taruh air, rebus, fokus aja lain kompor, klik, selesai. Sekarang sapu sayur, selesai, lalu yang lain, selesai. Jadi maksudnya tidak ada multitasking dalam konteks multi-mind. Multi-mind itu tidak ada. Jadi nggak mungkin kita melakukan multitasking, saya nggak mungkin. Karena multitasking yang dimaksud ada sekali multi-mind. Jadi every tasking satu-satu semuanya. Kompor, rebus, selesai, sayur, selesai. Jadi menanti kompor air matang, baru ke sayur. Sayur, kemudian selesai itu letakkan sampai satu step. Step ini berhenti, masuk ke mesin cuci. Gitu. Mesin cuci step ini berhenti, kembali ke dan itu enjoy the life. Jadi siklus itu sebenarnya dilakukan secara satu pikiran. Gitu. Jadi nggak ada pikiran itu sama. Kalau multitasking itu adalah yang dimaksud sambil ngobrol. Saya ngisi materi, saya ngutak-ngatik nulis WA gitu. Itu nggak bisa dilakukan bersama. Oke ya, Bu, sebentar ya saya nulis WA gitu. Saya nulis WA. Pikiran saya harus ke WA. Tapi kalau sambil saya ngobrol, kemudian WA ini tangan saya main, gitu, itu jelas merepotkan dan nggak aware tentang apa yang terjadi. Dan ini seringkali kita pengennya seperti itu sebenarnya. Pertanyaannya mau kita kejar pasti sebenarnya. Mau kita kejar. Can we do some? Ini yang terjadi. Ada orang datang masuk ke satu ruangan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa maknanya itu? apa maksud? Karena kalau kita masuk dengan salam, itu artinya kita berdoa pada Allah tentang keselamatan orang lain selama kita. Itu sedang berdoa loh kita, sedang mendoakan orang. Jadi nggak bisa selewat. Jika masuk ke satu ruangan, teman-teman, assalamualaikum. Yang menjawab pun jadi menatap kita, waalaikumsalam. Sebuah doa yang diucapkan dan insya Allah ada barokahnya. Jadi jangan itu menjadi sebuah ritual tanpa makna bagi saya sebenarnya. Dan hidup ini kan tentang ritual juga. Ingat di dalam kita selaku Muslim, every move we make, setiap kegiatan kita lakukan adalah ibadah. Selama dilakukan karena Allah. Dan karena Allah menyukai hal yang tumakninah, hal yang clear. Itulah makanya ketika orang datang ke Rasul, kemudian dia sholat dekat Rasul, dia ngomongnya, ulangi lagi kata Rasul itu. Sampai 3 kali, kemudian, ya Rasul, saya tidak yang lain. Rasul contoh, namanya tumakninah. Jadi ketika sujud, pikir sujud, ketika tidak, pikir tidak. Gitu. Multitasking bukan tidak dibenarkan. Multitasking itu yang dimaksud adalah
Jangan sampai kita melakukan kebijakan tidak pressure, gitu. Tidak hadir di situ. Jadi kalau lagi ngerebus air, pastikan kita lagi ngerebus air. Lagi ngerebus air, mikir sayur, boro-boro bisa ngambil rantang. Karena pikiran kita kesan ingat kembali, sebelum tindakan ada proses berpikir. Begitu proses pikirnya kemana-mana, tindakan kita tanpa kontrol. Yang serius sekali sembarangan. Orang ngali sepatu, gitu. Walaupun sambil ngobrol, tapi sebenarnya pikirannya kenali sepatu. Gitu. Dan diobrol, ya, tapi nggak ngerti dia. Maka saya kalau ada orang datang ke saya. Oke, Pak Ari, ya. konfirmasi. Yuk. Iya, mau konfirmasi. Koreksi ya kalau memang salah gitu pemahaman saya. Berarti kalau dari penjelasan Pak Ari tadi itu proses berpikir itu sebelum bertindak itu kan ada proses berpikir. Ya, dan setiap tindakan itu pasti ada proses berpikirnya terlebih dahulu. Satu tindakan, satu proses berpikir. Nah, apa ini bisa disebut dengan ketika orang bisa melakukan hal tersebut walaupun melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, misalkan dalam jangka waktu durasi 1 jam, dia bisa melakukan 3-5 pekerjaan. Tapi dalam prosesnya itu tetap dia satu kegiatan, satu pikiran. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mindful nggak? Dia melakukan, walaupun dia mengerjakan beberapa pekerjaan, tapi ketika dia mengerjakan satu pekerjaan, itu dia mindful, dia sadar, dia sedang misalkan menyalakan kompor untuk masak air gitu kan. Terus udah tuh mindful di situ, sadar gitu. Terus kompornya yang pertama nyala, lalu dia kemudian mindful lagi mengerjakan pekerjaan yang kedua, dia taruh panci dan sayur-sayuran di kompor kedua, itu dia sadar dia melakukan pekerjaan itu. Dan seterusnya gitu kan. Bahkan ketika ngobrol pun pakai loudspeaker sambil tangannya nyuapin anak, kerjain ini itu tetap kayak terkotak-kotak gitu ya Pak pikiran. Ketika mau nyuapin anak dia pikirannya dia menyuapkan sendok ke mulut anaknya. Ketika mau merespon temennya yang ditelepon pun itu dia sedang melakukan satu pikiran untuk merespon percakapan si temannya dengan temennya. Itu bisa seperti itu nggak mindfulnya gitu Pak? Iya, seperti saya bilang, multitasking bukan multi mind, itu kunci ya. Gitu. Multitasking is not the multi mind. Jadi kalau di pabrik, seorang pabrik itu punya urutan. Habis ini dia ngapain, dan prosesnya cepat. Gitu. Dan sebenarnya kita juga multitasking begitu, nggak ada bareng-bareng gitu, karena tangan kita kan 2 semuanya kan gitu. Jadi nggak mungkin kita bareng-bareng. Jadi kalau di pabrik kan lakukan langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai langkah 5. Dan itu setiap step, barang datang masukin langkah 1, menuju langkah 2, menuju langkah 3. Dan semuanya punya jeda. Dan dalam jeda itu disebut multitasking. Yang jadi chaos adalah tadi itu Mbak Aru. Jawab telepon sambil ngucapin anak. Kita berpikir langsung bersamaan keduanya. Anak bisa, mulutnya bisa kemana-mana. Bukan aja, dianya nggak fokus pada telepon kita. Tapi bisa Pak. Tapi kenyataannya bisa Pak. Memang. Tapi kenyataannya bisa, ada banyak orang, banyak ibu-ibu yang sambil ngobrol sambil makan, sambil nyuapin anaknya gitu. Enggak, gini, itu ada gitu maksud. Paham saya. Anaknya posisinya tepat di situ, teleponnya di situ. Oke, dalam posisi tepat itu terjadi auto respon di situ ya gitu. Tapi ketika mulut anak itu bergeser gitu, dia akan salah ngasih makan. Kenapa? Karena di program pikirannya begitu tuh. Nanti gitu. Sama tuh kayak robot sebenarnya. Tapi begitu ada chaos, ada sesuatu yang penting di dalam telepon, dia akan miss. Mengapa? Karena dia tidak aware akan perubahan di situ. Jadi pikiran itu disetting langkahnya 1, 2, 3 seperti ini. Begitu kalau dia nggak aware, nggak present, terjadi miss di dalam hal yang tidak biasa, terjadilah proses dia nggak aware. Betul nggak? Gitu? Makanya ketika ngobrol ada kalanya apa tadi? Iya, gitu. Maksudnya apa gitu kan? Karena konfirmasi gitu ya. Karena nggak present. Gitu. Saya sama kayak hari ini saya ngobrol, saya bisa jawab WA bisa gitu. Tapi pertanyaannya kalau selama ngobrol terus yang nanya misalnya nggak terlalu banyak gitu.
Begitu ada yang complicated, saya berhenti salah satu kan. Nggak bisa gitu, karena saya misalnya ada klien kompleks gitu, nggak bisa lagi didengarkan dengan cara biasa karena akan ada perubahan, maka saya berhenti di mindful. Nah, karena ini kaitannya juga dengan keilmuan neuroscience itu, struktur otak, Pak. Nah, itu nanti kaitannya dengan materi. Laki-laki tidak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking karena ada struktur otaknya yang seperti apa gitu. Itu kaitannya nanti kajiannya ke neuroscience. Jadi sebenarnya istilah multitasking, single tasking itu kayaknya sih kalau nggak salah dikeluarkannya di situ ketika ada materi atau kajian tentang struktur otak laki-laki dengan perempuan gitu. Itu debatable. Jadi kembali kalau bicara neuroscience itu debatable sebenarnya. Gitu. Tentang otak laki, otak perempuan, corpus callosum dan sebagainya. Oke, itu masih debatable sebenarnya. Dan kita bisa berdiskusi sampai sore itu sebenarnya diskusi itu tentang pergerakan otak dan sebagainya. Karena kalau kita bicara dua buku neuroscience, dua buku itu akan bertolak belakang satu sama lain. Tapi kalau saya lihat dari faktualnya adalah manusia tidak ada yang multitasking secara pure multitasking. Semuanya punya jeda. Even jedanya di dalam waktu detik. Gitu. Dan karena setiap kerjaan butuh. Berarti yang tadi saya tanyain itu maksudnya acceptable nggak, bisa diterima nggak, kayak mindful ketika melakukan suatu pekerjaan atau multitasking itu tetap seseorang itu mindful di satu pekerjaan. Kalau saya gini aja, satu-satu sederhana. Itu dia mindful, makanya dia bisa tuntas kerjaannya. Iya, tapi tidak pernah perfect. Sekarang gini deh, kita lagi ngobrol berdua nih, Mbak Alung lagi ngobrol serius suatu hal yang butuh serius. Saya jawabnya sambil melihat handphone. How do you feel? Gitu. Karena kita aware bahwa orang ini nggak present sebenarnya. Gitu mas saya gitu. Jadi kita aware orang ini nggak present sebenarnya, dan pikirannya akan rentan kerampok oleh hal lain karena dia nggak aware. Makanya kadang-kadang kalau saya orang lagi jawabnya saya diam. Ngapain ngobrol? Kalau saya diam, oke, udah kita diskusi lagi. Karena dia rentan kerampok dan kita akan mengulangi kembali apa yang kita ucapkan. Itu namanya. Dalam hidup kita bahkan begitu juga. Kita senang sekali multitasking untuk banyak hal, tapi akibatnya kita nggak mindful. Saya pernah lihat suami istri ketika lagi kunjungan gitu. Istrinya pulang kemudian cium tangan, kemudian itu suaminya mau balik lagi pulang nih mak ya, baru istrinya ngerti karena cium tangan dan terus latihan, baru kembali. Jadi suami ingin ketika istrinya cium tangan itu, saya seorang istri, ini ada orang yang saya hormati selaku suami dan cium tangan. Jadi dia ingin dapat perhatian penuh di situ. Dari situ sebenarnya ada cerita gitu. Dengan mindful dia aware apa yang sedang dilakukan. Jadi kalau dia mencintai seorang maka dia datang dengan penuh cinta, bukan sebagai sebuah gerakan rutinitas. Gerakan rutinitas tahu ya, saya sering contohkan. Masuk rumah pertama kali baca ayat kursi, taruh di situ program. Begitu masuk kita ayat kursi kita tunduk dan ya ada Allah di sini. Hari satu, hari kedua, hari kelima sudah lupa kita mengingat. Walaupun ayat kursinya berada gitu. Karena kita sudah masuk ke tahap bawah sadar itu. Kita harus balikin lagi ke kesadaran bahwa ada ayat kursi di situ. Itu maksudnya gitu. Ada orang, ada nama Allah di situ, dia nggak berani berbuat macam-macam. Hari satu, hari kedua, hari keenam kan sudah bingung. Nama Allah tuh ada tapi nggak lagi berperan. Itu jadi tantangan dalam hidup kita. Yang disebut mindfulness tuh mind in fullness, mind in awareness that you are here in present, you do something, then focus on that thing. Berarti itu enggak, balik lagi ke pertanyaan Bu Ferry, Pak. Ini berarti prinsip mindfulness dengan multitasking tidak dibenarkan, iya atau tidak, Pak? Mengerjakannya multitasking bisa, tapi in mindfulness tergantung konteksnya. Tapi dalam konteks mindfulness, kalau saya bilang, saya pribadi mengatakan tidak dibenarkan. Why? Karena kita rentan kerampok. Setuju nggak rentan kerampok? Kita multitasking, begitu ada satu yang ritmenya berusak, kita akan rusak semua.
Betul nggak? Kita lagi megang gelas, lagi apa gitu, itu ada yang rusak tuh bisa pecah semua. Ya gelas ya apa? Karena ritmenya berubah kan gitu. Dia saya bilang rentan kerampok. Kalau kita habis ngerjain sesuatu, kalau aku kita ambil wudhunya pertanyaan gimana? Yang kita lakuin supaya khusyuk. Jangan habis ngerjain sesuatu kemudian ngambil air kemudian langsung wudhu, jangan. Kenapa? Kita butuh ketenangan. Stop dulu doing something. Pandangi ayat, stop dulu. Aware dulu kita kehadiran sedang wudhu. Karena kalau kita langsung, kita akan membawa apa yang kita kerjakan sebelumnya ke area wudhu. Akibatnya kita ke rampok. Sama orang habis ada masalah di kantor, pulang ke rumah. Maka dia tidak bisa membedakan lagi mana kantor, mana rumah. Karena pikirannya masih kerampok di tempat lama. Maka istilah pada waktu itu duduk tenang, tarik nafas dasar ya, sadari keberadaan kita, baru masuk rumah. Di situ kita hadir, lihat istri, lihat anak, lihat orang-orang di rumah, gitu kan gitu, aware dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Jadi jangan sampai kita kerampok, karena dengan kerampok kita menjadi orang yang rentan. Yang jadi tantangan dalam multitasking sering dilakukan, kalau sering dilakukan kita jadi mudah shifting, mudah berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi kalau mau multitasking, tadi masak air, selesai, ada jeda waktu sambil menanti air rebus, boleh lakukan sesuatu. Fokus ke sayur, fokus ke mesin cuci. Selesai, aware, baru pindah. Sama ibu-ibu sering lakukan begitu juga. Oke, dia saat lagi ngerebus air, fokus ngerebus air, fokus pada apa? Fokus pada kompor dan sebagainya. Jangan lagi ngerebus air mikir mesin cuci gitu. Susah gitu, nanti nggak lama bawa sabun ke tempat kompor gitu, yang jadi masalah sudah gitu. Jadi itu namanya chaos dalam berpikir. Jadi mindfulness to make sure that you are in present dalam konteks sedang melakukan apapun. Itu yang kita disebut. Oke. Iya. Terus satu lagi Pak. Ya. Mau ngecek pemahaman sih, kalau salah tolong dikoreksi gitu ya. Berarti mindfulness itu atau membangun state atau kondisi mental yang sadar itu bisa dikatakan sebagai proses membawa pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Contohnya tadi kayak gerakan sholat. Gerakan sholat kalau sudah masuk ke bawah sadar itu dia seperti nggak ada ruhnya gitu ya kegiatan sholatnya. Atau ketika tadi ayat kursi, tulisan Allah gitu. Termasuk kayak nyetir gitu kan, naik motor atau nyetir mobil, itu awal-awal dia masih tahu step-stepnya, habis ini yang injek kopling apa segala macam. Tapi begitu sudah mahir, sudah terbiasa, dia masuk ke bawah sadar, itu sambil ngobrol, sambil makan juga bisa gitu, sambil nyetir mobil gitu. Itu seperti itu bukan Pak? Iya, walaupun dalam konteks sholat, kalau sholat tuh konteksnya adalah itu indahnya keselarasan ala sadar dan bawah sadar. Ali bin Abi Thalib kena panah kan, ditarik pada posisi dia sholat. Itu ada posisi bawah sadar. Tapi Ali bin Abi Thalib sadar dia punya anchor. Anchornya apa? Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar terjadi shifting antara kondisi mental tertentu menuju kondisi batal bagus. Jadi kalau ketika Ali bin Ali khusyuk membayangkan Allah, merasakan Allah, itu kan masuk ke bawah sadar kan? Gitu. Di situ terjadi anestesi ya, makanya kemudian ditarik tuh anak panah kan dari tubuhnya Ali bin Abi Thalib kan gitu. Karena posisinya adalah posisi di mana dia masuk ke bawah sadar. Tapi Ali bin Abi Thalib bisa mengendalikan bawah sadarnya di dalam kesadaran, itu luar biasa menurut saya. Itu jadi sholat itu sebenarnya luar biasa. Kondisi mindful at the same time kondisi tentang kita masuk ke dalam bawah sadar. Tapi tetap in mindfulness. Nah itu tentang sholat. Tapi dalam kehidupan lain memang. Kenapa? Bisa dibilang gini nggak sih Pak, yang tentang kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, ketika kena anak panah itu beliau kan sholat ya. Jadi dia shifting dari aware, jadi dia tidak lagi aware ke
sakitnya atau sakitnya kena anak panah itu, tapi dia fokuskan pikirannya ke ayat, ke bacaan sholatnya, gerakan, bahkan ke takbirnya itu gitu kan, ketika Allahu Akbar gitu. Itu bisa seperti itu nggak sih, Pak? Iya, artinya Ali bin Abi Thalib tahu kapan harus masuk ke bawah sadar. Itu hanya dalam kondisi anestesi alami kan terjadi di bawah sadar kan, gitu. Sehingga anak panah ditarik. Tapi di saat yang sama dia dengan mudah naik kembali kesadaran dari bawah sadar ke sadar. Menurut saya itu luar biasa menurut saya. Karena orang yang sudah terjebak di bawah sadar sering sekali susah bangun gitu, untuk kembali kepada kesadaran dan nggak bisa bangun karena saya hipnoterapi, saya tahu bahwa untuk bisa dicabut anak panah tidak sakit itu butuh kesadaran namanya kesadaran theta 2, kesadaran yang sangat dalam ya. Namun di saat yang sama Ali bin Abi Thalib bisa mengendalikan bawah sadarnya, kesadaran yang masuk ke alam beta, kesadaran yang penuh gitu. Mindfulness di situ sebenarnya. Yang mungkin kita harus belajar itu, dan saya don't think so. Karena kalau orang sudah bawah sadar itu untuk kembali ke sadar itu butuh anchor, butuh apa gitu. Karena kondisinya kondisi anestesi alami itu. Anestesi alami itu masuk ke theta 2 itu bahasa orang hipnoterapis sebenarnya gitu. Dan it's not that easy sebenarnya melakukan dalam sendiri, kecuali memang dia sangat tenggelam dengan ayat Quran dan sebagainya masuk ke dalam. Kemudian para sahabat yang lain tahu kapan saatnya menarikan amanah gitu. Tapi dia yang sama dia bisa bangunin sendiri gitu. Itu luar biasa menurut saya. Karena apa? Dia menaruh kata Allahu Akbar itu sebagai anchor. Jadi mungkin dia sudah membuat program di dalam pikiran saya tidak sengaja. Saat sudah selesai, dia teriakan Allahu Akbar, terjadi proses shifting mental, perpindahan mental dari kondisi bawah sadar naik ke sadar. Dan lagi speaking itu bukan kerjaan mudah. Itu kerjaan expert gitu. Kerjaan expert yang terbiasa mengendalikan pikiran dan dia jadi pikiran tuh di dalam kendalinya dia gitu. Kapan dia mau masuk, kapan dia keluar, dia punya kendali gitu. Dan itu bukan kerjaan yang mudah, butuh latihan. Kita nih ya, kalau nusuk jangan usah yang kecil-kecil deh, nggak usah panah, tusuklah jarum. Gitu. Itu kita butuh mindful dalam memahami ayat, terus turunkan gelombang otak, gitu. Masukin jarum sampai tidak sakit. Tapi saat kita masukin jarum, kita sudah sadar lagi sebenarnya naik. Dan itu bukan kerjaan mudah itu. Itu luar biasa. Saya belum pernah tahu caranya itu. Maksudnya caranya Ali bin Abi Thalib ya, bisa membangunkan kembali diri dari bawah sadar ke sadar. Itu luar biasa menurut saya. Dan Ali bin Abi Thalib adalah ketika salam dia pingsan. Karena sakitnya mulai terasa, kita sakit dan dia pingsan gitu. Tapi ketika saat sholat dia tidak terasa. Dan ini menarik menurut saya. Ada kasus di Yaman, sedikit cerita ya. Gitu. Ada kasus di Yaman dokter yang sama. Ustadz seorang kiai ya. Jadi dia dioperasi, dia minta muridnya membacakan ayat dan neraka. Dia tenggelam di dalam neraka, muridnya harus keep running, keep going, baca terus gitu. Sehingga operasi dilakuin tanpa anestesi. Nah, kenapa? Karena fokus ke ayat neraka kan. Begitu selesai, baru muridnya setelah dijahit, baru muridnya berhenti gitu membacakan. Jadi selama dibacakan si ustadz itu tenggelam di dalam bacaan itu. Dan situ nggak terasa sebenarnya. Mirip anak-anak lah, anak-anak kalau main bola kan, digaprak kaki berdarah nggak terasa gitu. Rasanya waktu di rumah mandi baru terasa, aduh sakit juga lagi. Tapi ketika happy-nya itu timbul endorfin. Gitu. Nah yang menarik Ali bin Abi Thalib semuanya dilakukan sendiri di dalam pikirannya sendiri, itu yang menurut saya luar biasa. Dan ini butuh seperti halnya dengan para biksu yang bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi di atas salju dia bermeditasi, bahkan tubuhnya berasap seperti ada panas di dalam tubuhnya. Dia bisa mengendalikan pikirannya, dan itu butuh latihan full yang dalam. Kalau Bapak Ibu bisa sering lakukan itu, saya yakin bisa. Karena semakin sering itu semakin bisa mengendalikan pikiran. Kapan harus stres, kita bisa shifting. Kapan saya sendiri pribadi kadang lagi kadang enggak, harusnya intensif sebenarnya. Kita hampir berapa ratus jam melakukan itu, gitu. Jadi kita bisa terasa gitu. Kita bisa kadang lagi stres tinggal pindah fokus. Stres itu kan karena kita fokus ke satu titik ya. Dengan mudah kita pindahkan fokus ke fokus yang lain. Kata kuncinya berarti pindah fokus ya Pak ya? Pindah fokus. Karena pindah fokusnya terjadi karena kita aware.
Kan kita tuh kalau kita aware stres, kita bisa pindah fokus. Yang jadi tantangan kita nggak aware, gitu. Kita terjebak di kondisi itu. Boro-boro mau pindah fokus, kita sadar kita sedang melakukan perbuatan itu aja kita nggak aware gitu. Itu jadi tantangan memang sebenarnya. Jadi, Pak, apa itu artinya teknik yang 12 ini nih baru proses kita untuk menuju pindah fokus ya. Kita nih awareness dulu kan. 12 teknik ini untuk kita membangkitkan awareness ya berarti ya. Ya, awareness. Dan ketika sadar kita bisa aware, maka kita sadar bisa shifting, bisa pindah gitu. Itu masih gitu. Aware dulu ada Allah di situ, aware nggak ada Allah di situ. Begitu aware kita bisa pindah shifting. Kalau orang stres itu kenapa? Coba ayo kita diskusi orang stres. Karena dia fokus pada hal yang tidak memberdayakan kan. Gitu. Kalau dia berdaya dia nggak akan stres. Seberat apapun masalah karena dia tahu cara mengatasinya dia akan nggak stres. Gitu. Tapi dia stres itu karena dia tidak tahu caranya menyelesaikan tantangan. Dengan kita bernafas, menyadari bahwa Allah hadir, maka kita nggak stres lagi karena merasakan Allah hadir. Itu jadi tantangan. Itu yang jadi kunci sebenarnya di praktik mindfulness. Dan di dalam mindfulness juga begitu sebenarnya. Jadi mindful bahwa kita itu above the problem. Gitu. Kita above the problem, kita di atas tantangan. Dengan itu kita jadi nggak stres. Tapi kalau kita berada di beyond, di bawah masalah, maka kita menjadi stres. Gitu. Dan itu sering terjadi pada siapapun, termasuk kita juga, termasuk saya pribadi. Kalau lagi, aduh kok ini susah banget, kita pada saat itu menyadari bahwa kita berada di bawah masalah. Dengan membawa Allah di dalamnya, seakan-akan kita menjadi atas masalah, bukan seakan, bahkan harusnya kita di atas masalah. Dan ketika di atas masalah, kita menjadi lebih penuh sumber daya untuk mengatasi. Dan latihan napas ini, nah kembali ya, napas ini, pikiran kita tuh ketika chaos, kita perlu gunakan pikiran yang sama untuk bersihin gitu. Nah kalau pikiran nggak bisa, kita butuh intervensi oleh tubuh dan pikiran satu sistem ya. Gitu. Salah satu yang dimaksud dengan tubuh adalah napas. Dengan napas gitu, kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Termasuk postur sebenarnya. Gitu. Postur tubuh itu kan semakin kita stres, semakin menunduk tahu ya. Gitu. Maka kita harus gantikan posisi yang naik. Gitu. Ini bicara sains ya, belum bicara tentang energi resonansi, saya perlu bicara neuroscience dulu gitu. Dan pertanyaan mengapa orang stres? Karena pesan itu disampaikan melalui neuron, lewat neurotransmitter kan, neuron lewat neurotransmitter kita stres nih, neuron sampaikan satu neuron yang berhubungan dengan stres itu, dan semakin siklusnya terus dipertahankan begitu, ya makin stres gitu, akhirnya bawa kemana-mana, nggak ada yang intervensi. Nah, mindfulness atau tauhid mindfulness mengintervensi dengan menaikkan level kita. Ini ada challenge dalam hidup. Naikkan level kita. Ada Allah di atas sana. Kita bersama Allah melihat masalah itu. Dan harusnya lebih rendah masalah itu. Karena Allah berada di kita. Dan tantangannya adalah kita yakin nggak Allah bersama kita. Dan itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan menghadapi tantangan apapun dalam hidup. Termasuk apa yang dialami oleh teman-teman sekarang itu. Bahwasanya kita perlu bantu mereka, iya, tapi membangkitkan orang bahwa dia berada di atas masalah itu kunci kemenangan. Karena mental dulu nomor satu sebenarnya. Oke, itu informasi skill tentang tauhid mindfulness. Jadi sebenarnya sekaligus menjawab, tauhid mindfulness goals-nya adalah we are above the problem, lifting up, mengangkat kita naik ke atas untuk menjadi kita lebih tinggi dibanding masalah kita. Dan kita naik ke atas itu karena kita membawa Allah di atas kita. Jadi kita naik ke level Allah, dari sana kita melihat masalah kita. Saya pernah cerita, orang-orang sampai kaget pikirannya saya. Jadi ada orang hutangnya sampai 15 kali ya, 16 kali. Stres, diskusi kita panjang. Dan begitu keluar dia santai, segala lebih rileks dan sebagainya. Orang-orang diapain Pak orangnya gitu. Masa gue bayarin utangnya? Enggak lah. Tapi saya cerita tentang bagaimana Allah membantu kita, mau utang kita 1.000 gunung Uhud pun bisa kita bantu. Karena bagi Allah bukan tentang number. Bagi Allah ini tentang sumber daya, tentang kelimpahan dan sebagainya. Dan menarik menurut saya, bahkan saya kaget dengan respon klien sendiri sebenarnya gitu.
yang mungkin kalau saya dapat tantangan yang sama tidak sekuat dengan, tapi saya pikir Anda luar biasa, saya bilang gitu. Bapak luar biasa dan tidak semua orang punya kondisi sama seperti Bapak. Dan itu kunci ya, kemenangan, kunci pemahaman ya gitu. Makanya saya sering waktu saya bantuin orang-orang tsunami itu, salah satu nasihat saya buat mereka adalah bapak-bapak ini adalah orang yang di atas saya. Maksudnya level kemampuan mengatasi tantangan kan di atas saya. Kenapa? Allah berjanji bahwa level kemampuan kita mengatasi itu selalu selevel dengan kita. Artinya dia kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan semuanya, bahkan kehilangan rumah dan sebagainya. Artinya Allah melihat orang ini mampu melewati tantangan itu. Dibanding kita yang hidupnya nyaman di Jakarta, kan tidak ada tantangan dalam hidup, makan masih nggak usah mikir dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau orang berpikir, maka saya bilang Anda itu orang terpilih karena dia berada di level yang jauh lebih tinggi, karena kita kan nggak mungkin ya anak kelas 6 dikasih ulangan yang kelas SMA misalnya gitu, nggak mungkin. Anak kelas 6 ya ujiannya kelas 6, kelas 4 ya kelas 4. Nah, mereka mungkin di atas kita karena dianggap levelnya sudah di atas kita, maka ujiannya lebih bisa dari kita. Itu yang saya maksud, dan itu membangunkan kesadaran juga pada kita semua. Sometimes dalam hidup kita merasa kita luar biasa, ketika dibandingkan dengan mereka yang ngadepin cobaan, jangan-jangan kita sebenarnya levelnya masih biasa-biasa aja, bahkan kelasnya mungkin di bawah mereka. Dan itu kesadaran bertauhid. Oke, tanya lagi. Udah ngerti ya tentang tauhid mindfulness ya, tentang tauhid mindfulness for productivity. Jadi menjadi sadar bahwa Allah itu eksis, menjadi sadar bahwa kita ada bagian dari hamba Allah, di saat yang sama menjadi sadar bahwa ada Allah di sana, yang artinya Allah siap mengangkat kita naik level, gitu, ke level apapun yang kita inginkan. Gitu. Dengan cara itu kita menjadi produktif dalam berpikir, dalam membuat tindakan dan sebagainya. Dan itu pemahaman tauhid mindfulness for productivity. Jadi orang yang memikirkan bahwa Allah itu eksis dalam hidup kita, membantu kita tumbuh dan berkembang. Dengan cara itu kita menjadi kerja lebih produktif. Produktif itu bisa banyak hal ya. Bisa menjadi lebih berguna, bisa lebih memberikan kontribusi pada umat dan sebagainya. Tentu produktif ukurannya ukuran Allah. Ya. Jadi bila hari ini kita jadi lebih baik dari hari kemarin, maka kita orang yang luar biasa. Bila hari ini kita terjebak pada lubang yang sangat berkali-kali, maka kita lebih bodoh dibanding dari itu pada umat. Ya. Itu harinya kita terjadi seperti itu. Baik, kita tunggu. Mau tanya lagi, Pak. Silakan. Dari 12 teknik ini, mana yang paling tepat untuk dijadikan rutinitas sehari-hari di satu organisasi, jadi budaya organisasi lah gitu. Misalkan untuk karyawan gitu setiap pagi dilakukan atau kapan gitu. Kalau di kementerian-kementerian kan sekarang banyak pakai senam gitu kan, setiap berapa jam ada pemberitahuan, terus mereka senam kecil gerakan tubuh gitu. Nah ini kalau untuk si mindfulness ini untuk dijadikan sebagai budaya organisasi, itu teknik yang mana yang paling tepatnya sebetulnya? Jadi sebenarnya yang paling tepat itu teknik eksistensi, itu teknik 1 sampai 3 itu sebenarnya bagus dilakukan sebelum rapat maupun di keseharian gitu. Karena teknik pertama itu ngajarin nafas untuk membangunkan state awareness ya, state kesadaran bahwa kita berada di situ. Yang kedua dan 3 itu menghadirkan Allah. Jadi setiap kegiatan itu Allah melihat, Allah merasakan, dan Allah meminta perjanjian dari kita, meminta pertanggungjawaban. Dengan cara itu kita akan bekerja lebih giat gitu. Dengan cara itu sebenarnya kita menyadarkan bahwa Allah hadir loh dalam hidup kita. Allah menatap kita dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita hari itu. Apa yang kita kerjain gitu. Dengan cara itu kita lebih aware terhadap situasi dan kita menjadi ingin berprestasi gitu. Kenapa? Karena setiap kerjaan itu, setiap tindakan itu sebenarnya ekspresi rasa syukur kita pada Allah sebenarnya. Jadi kalau kita punya pikiran nggak dikerjain, nggak digunakan, kita punya waktu tapi digunakan untuk santai, untuk lihat, Allah melihat loh, Allah melihat loh gitu. And what are we going to do next? Kita sadar bahwa Allah di situ gitu. Bahwa dampak dari kegiatan ini akan ditanyakan di hari akhir.
Itu saya lebih suka latihan 1, 2, 3 itu yang kedua kali saya ada event, saya masukin itu 1, 2, 3 di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang kantor. At least do 1, 2, 3 untuk membuat kita calmness, lebih produktif, lebih kita ingin meningkatkan kinerja kita di waktu ke waktu. Oke, satu atau dua atau 1, 2, 3. ya, Pak. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu cukup 10 menit tiap sesi. 1, 2, 3. Cukup 10 menit. 10 menit, 10 menit. Lagi masalah. 10 menit berarti 30 menit ya. 30 menit untuk melakukan rutinitas itu tiap hari, insya Allah bisa lah ya. Kalau di Google jelang rapat, kalau udah sering tuh lakukan itu, mereka jelang rapat biasanya minimal yang latihan 1 duduk tenang 10 menit tuh, baru mereka rapat dan sebagainya. Itu di Google. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya di waktu sisa ada latihan baru. Tapi kalau latihan 1 itu sering dilakukan di Google dan kalau kita lagi stuck rapat gitu suruh keluar gitu, nggak ketemu, nggak apa-apa, cari ke Google kan enaknya ada tempat meditasinya. Situ sebentar, 10 menit itu balik rapat lagi. Itu yang dilakukan. Kalau kita punya kantor itu enak, ada ruang khusus. Di situ saya ada musik relaksasi atau ting ataupun ayat Quran atau apa yang mau itu. 8-10 menit kita mentok rapat, 8-10 menit kemudian masuk lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa kita lebih efektif? Menarik. Kalau kita masuk ke sebuah rapat dan kita bolak-balik diskusi nggak ketemu-ketemu, itu pikiran kita itu namanya metastating kalau di dalam ilmu neurolinguistic programming. Metastating itu adalah ketika ada tombol utama disebut dengan primary state. Ini chaos nih nggak ketemu. Kemudian di bawahnya akan mendukung hasil chaos tersebut, akan mensupport chaos tersebut. Semakin kita memikirkan itu, nggak ada interupsi gitu. Semakin chaos, semakin nggak ketemu rapat. Maka cara terbaik adalah cut rapatnya 10 atau 15 menit. Kalau saya dulu suruh keluar, saya nggak ngerti ya mindfulness apa. Keluar tapi jangan kayak rapat, kadang ke warung, kadang ke tempat kacang hijau, kadang minum es jeruk dan sebagainya, pokoknya gitu. Pokoknya jangan mikir rapat. Nanti kembali lagi 15 menit atau 20 menit, kemudian rapat lagi Pak. Dengan cara itu sebenarnya kita mengintervensi tadi tuh metastating tadi, sebuah kondisi mental yang sudah terkunci ribet. Nah, kita masuk dengan mental yang baru, menjadi lebih santai melihat sesuatu. Itu cara kita menyelesaikan tantangan dalam hidup. Sama dalam hidup juga kita gitu kan. Ada banyak masalah dan saking sering itu masalah dilakukan, kita terkunci dengan masalah itu. Kita berpikir di ruang yang sama dari waktu ke waktu. Akibatnya kita nggak ketemu solusi. Nah, dengan cara kita break dulu, melalui rapat, melalui mindfulness, ada mindfulness, baca Quran dan sebagainya, diharapkan terjadi intervensi pada proses metastating tadi. Nah, jadi kita mulai dengan primary state yang baru, dengan kondisi mental yang baru. Itu maksudnya begitu sih. Dan ini digunakan di dalam pesan. Bahkan di Google, iPhone, Google yang pertama, iPhone, kemudian konsulen manajemen banyak berapa termasuk Nike gitu. Kita gunakan ini mindfulness sebagai alat. Karena mindfulness sebenarnya tentang strategi berpikir sebenarnya. Dan saat kita chaos, kita berpikirnya chaos gitu aja. Oke, lagi. Clear ya, berarti bisa nih ujian nih, gitu. Ujian, begitu ujian, Bapak Ibu nanti latihan 1 sampai 12, latihan ya minimal 10 menit minimal 10 jam ya kalau tidak salah waktu itu. Minimal 10 jam, bisa latihannya, bisa pilih-pilih yang mana, paling sering yang mana, kemudian dari setiap latihan diminta buat laporan. Laporannya sederhana aja. Latihan misalnya 1 jam, latihan teknik 3. Kemudian yang saya rasakan apa? Kemudian nanti 2. Intinya totalnya harus 10 jam. Intinya itu. Jadi laporannya seperti itu, dikirimin email, nanti dikasih tahu emailnya seperti apa. Jadi laporannya adalah mengajak kami untuk melihat sejauh mana ini bisa
membuat perubahan itu. Artinya kalau Bapak Ibu melakukan dan mau perubahan, insya Allah Bapak Ibu bisa ngajarin pada orang. Oke, tanya lagi? Mau menit lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan. Ya, 12 teknik sama. Bukan 12 teknik sama. Ya, 10 jam. 10 jam itu boleh teknik yang berapa manapun yang sering Bapak lakuin. Gitu. Di 12 teknik misalnya sudah melatih latihan ini, latihan 3 selama 3 jam. Latihan 4 selama berapa jam. Dan kita lihat. Ya, teknik manapun yang Bapak Ibu sukai. Gitu. Dan kemudian nanti buat kesimpulan di bawahnya mengapa Bapak Ibu suka melatih latihan yang ini. Jadi kalau mau kasih tambahan gitu, karena apa? Itu nanti dikirimin email ya bersama dengan bukan. Kirimin email jawaban dulu, kemudian lanjutkan dengan laporan nanti di dalam laporan 10 jam ya, gitu. Latihan. Oke. Oke, konfirmasi lagi nih ya Pak. Untuk ujiannya nanti hari ini, besok, insya Allah soal teorinya ya berarti ya Pak. Ya, teori melalui email akan dikirimkan. Dan nanti jawaban maksimal hari Selasa tanggal 1 itu sudah diterima oleh tim Zoka, tim ITOP. Nah, lalu setelah itu mulai latihan. Ya. 10 jam, enggak harus 12 teknik itu ya, Pak. Ya, maksudnya 10 jam itu bisa teknik manapun. Gitu. Usahakan tapi praktek diri sendiri ya, Pak. Ya, usahakan 12 tekniknya walaupun jamnya nggak sama dilatih semua. Tapi kita mau lihat nanti komposisinya terserah maksudnya Bapak Ibu komposisinya berapa. Terserah mana yang lebih disukai. Tapi usahakan 12 tekniknya dikerjain semua. Jadi bisa tahu. Oke, berarti itu 12 teknik itu diusahakan untuk dipraktekkan dulu untuk diri sendiri. Nah, setelah itu baru bisa buka kelas. Ya, baru dapat sertifikasi kan? Laporin, dapat sertifikat, lalu bisa buka kelas. Iya. Cara buka kelasnya nanti diinfo di grup. Nah, untuk gitu. Oke. Ya. Bisa online offline dan seperti apa gitu ya, Pak. Iya, betul. Di share-nya nanti setelah rapi semua ujiannya, prakteknya dan sertifikatnya gitu, Pak. Iya, betul sekali. Oke. Clear ya. Nggak ada pertanyaan ya untuk semuanya, dan saya pikir belajar dengan mengajarkan menarik menurut saya gitu, karena biasanya kita mengerti, tapi begitu mengajarkan baru paham ada bagian yang belum dimengerti, dan disitulah kita ada di grup untuk latihan. So latihan, kalau untuk yang latihan tentang grounding, earthing namanya, memang itu harus dicari tempat yang bumi ya, bumi itu artinya tanah, rumput gitu, karena itu latihannya sebenarnya kan nyeker kaki, nyeker tangan, sentuh, kemudian kita membuktikan apapun informasi. Dan saya suka latihan itu, gitu. Saya ada sedikit rumput dan itu di situ, dan saya suka latihan itu. Mudah-mudahan nanti yang di Bekasi mau dibersihin Zoka kita latihan itu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu blank lagi stres itu, ini teknik yang enak. Kenapa? Tanah itu tahu ya, kalau bahkan anti petir itu ditaruh di tanah gitu. Jadi tanah itu adalah hasil bumi dan punya kemampuan dia mengendalikan listrik sekuat berapapun volt. Gitu. Sekuat berapa volt kekuatannya. Apalagi kita yang mungkin energinya tidak besar-besar amat gitu. Jadi ketika Bapak Ibu pahami, ketika Bapak Ibu stres dan berpikir, ada aktivitas otak kita itu aktivitas listrik gitu. Jadi ketika kita menyentuh tanah, itu distabilkan kembali, back on track. Dan itu harus sering dilakukan. Grounding namanya, earthing namanya sekarang namanya. Earthing itu artinya menyentuh bumi. Gitu. Baik, kalau nggak ada, saya rasa kita cukupkan ya sesi ini. Dan mudah-mudahan nanti soalnya dibuat dan dikirimkan ke Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu menjawab. Insya Allah soalnya nggak banyak. Antara minimal 5, maksimal 10.
Tapi jawabannya rada banyak, tapi nggak apa-apa juga. Itu buat latihan pemahaman. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pemantapan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat pemahaman bagus tentang TMP dan bisa dipraktikkan. Yang mau ikut nanti malam bersama saya, kita sayang nanti saya share di grup materinya. Kalau yang mau ikutan, kita share di grup tentang teknik sedekah cara NLP, memikirkan cara bersedekah dan memahami sedekah dari sisi NLP. Kebetulan kita itu dibuat dalam rangka galang dana dan kami sedang membantu beberapa orang dari mitra kami yang sedang kena Omikron dan ternyata Omikron itu dampaknya cepat ya, terutama karena karantinanya lama, jadi beberapa orang yang bingung karena dia harus berdiam di rumah cukup lama sehingga tidak bisa cari uang yang penghasilan seharian. Jadi kita membantu mereka. Mudah-mudahan sambil meningkatkan kecerdasan kita bisa bantu mereka. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sampai ketemu nanti soal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tepat waktu menyerahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya tutup ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Ibu semua. Ya.